Halo sahabat Republik Investor, berjumpa lagi bersama saya Iksan. Pada video kali ini kita akan mencoba untuk membahas salah satu saham yang berpeluang rebound dalam beberapa hari ke depan. Di tengah kondisi indeks yang cenderung sideways dalam beberapa hari terakhir, saham Astra Agroslari menurut saya bisa diamati. Kenapa? Mungkin pertama kita lihat dulu ya secara teknikal. Itu di sini dia membentuk inverted hammer ya. Nah, inverted hammer ini apa sih gitu ya? Ini saya zoom dulu. Jadi inverted hammer dari katanya aja kayak palu kebalik ya. Nah, kalau berdasarkan teknikal, inverted hammer itu perbedaannya dan shooting star ya. Jadi kita di sini fokus untuk membahas inverted hammer. Nah, inverted hammer adalah bullish reversal. Nah, bullish reversal ini apa? Artinya berpeluang reversal itu berbalik arah ya. Dari tadinya downtrend menjadi uptrend atau bullish dengan kata lain. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya kedua candlestick ini mempunyai bentuk body pendek dengan warna hitam atau putih. Ini hijau atau merah ya kalau tadi di candle yang tadi. Dan seperti ini contohnya. Nah, inverted hammer ini tadi kita temui di saham Astra Agro Lestari atau AALI. Nah, inverted hammer terbentuk ketika harga jatuh dan adanya kemungkinan pembalikan harga. Nah, long upper shadow itu maksudnya ini ya, shadow ini kayak panjang gitu ya, dari high-nya harga terakhir ke harga closing-nya. Nah, shadow yang panjang menunjukkan bahwa pembeli berusaha menawar dengan harga yang lebih tinggi. Akan tetapi para penjual melihat apa yang dilakukan para pembeli. Nah, kurang lebih gitu ya. Gitu, kurang lebih intinya sih inverted hammer ini cukup baik ya, sinyal baik. Di mana membentuk harga jatuh dan adanya kemungkinan pembalikan arah atau bullish reversal. Nah, kita sebelum bahas candle-nya, salah satu katalis yang mungkin mendukung adalah, ini saya kutip dari bisnis.com ya, baru 7 jam yang lalu. Nah, Fitch Solution kerek proyeksi harga CPO tahun ini. Intinya sih saya baca sekilas, penyebab harga CPO ke depan diproyeksikan naik oleh Fitch adalah bahwa kekhawatiran supply sih. Mungkin kita baca dulu ya beritanya. Jadi Fitch Solution menyebutkan harga minyak kelapa sawit atau CPO akan bergerak lebih tinggi di tahun ini seiring dengan kekhawatiran terkait keterbatasan pasokan. Nah, Fitch Solution memproyeksikan CPO berapa sih harganya di tahun ini? Nah, yaitu 3.400 ringgit guys per ton. Nah, angkanya lebih tinggi dibandingkan estimasi yang dikeluarkan Fitch Solution sebelumnya di 3.050. Nah, sekarang harga berapa? Oh, lagi loading. Kita balik dulu. Nah, dalam laporannya, kenapa sih harga CPO naik menurut Fitch nantinya? Itu disebabkan keterbatasan pasokan akan menjadi sentimen utama yang mendorong kenaikan harga CPO. Nah, ini logikanya gini sih guys. Ketika supply atau barang yang tersedia di pasar atau yang ingin dijual lebih sedikit dari demand, secara teori ekonomi harganya itu akan naik. Nah, itu yang menjadi salah satu dasar Fitch memproyeksikan kenaikan harga CPO. Nah, Fitch Solution memprediksi kondisi pasar CPO akan ketat di kuartal 2. Nah, Fitch Solution menuturkan bahwa jumlah pasokan di Malaysia ini merupakan produsen CPO terbesar di global ya setahu saya. Jadi dijadikan patokan. Nah, dari Malaysia telah berada di bawah ekspektasi sejak kuartal 1. Artinya produsen CPO di Malaysia lebih sedikit nih dibandingkan ekspektasi. Kenapa sih? Nah, hal itu terjadi karena minimnya jumlah tenaga kerja pada lahan sawit karena pandemi virus corona. Jadi intinya sih apa? Intinya sih ya itu ya ada gangguan pasokan yang menyebabkan harganya naik. Nah,
harga CPO-nya sendiri saat ini tuh menurut data Refinitiv, kalau tadi saya nggak salah baca ini ya, di level sekarang 3.800 ya justru. Malah udah lebih tinggi nih dibandingkan dengan proyeksinya Fitch, jadi 3.400 ya. Nah, tapi ini tetap data positif ya, karena Fitch juga memperkirakan pasokan tadi terganggu. Nah, kita langsung ke saham AALI yang menjadi secara teknikal mendukung, karena ini inverted hammer sinyal adanya bullish reversal, serta ada tadi katalis dari Fitch Solution ya, yang memproyeksikan kenaikan harga CPO. Nah, ini cukup menarik ya, jadi ini data year to date. Nah, year to date ini kita lihat AALI ini udah cenderung sideways di sini. Ini adalah level terendah sejak Januari 2021 nih sampai sekarang Mei. Ini membentuk inverted hammer. Jadi tinggal tunggu bullish reversalnya nih. Ini menurut saya secara risk to reward cukup menarik ya. Dimana potensial upside itu asumsi kita masuk di closing di 9325 ya. Itu ke resisten terdekat itu di sini 9850. Itu aja udah 5% sendiri nih. Sedangkan sebentar. Di sini ya 9850 tadi. Sebentar. Nah, sedangkan risikonya itu sebenarnya ya udah kalau dia kurang dari supportnya 9250 ya. Ini lumayan sih risk to rewardnya. Dari 9325 ke 9250 kalau dia ditutup ya teman-teman, ditutup di bawah 9250 ada baiknya keluar dulu sambil mengamati dulu nih. Jangan sampai ternyata sinyal inverted hammer-nya salah nih atau false. Gitu sih. Jadi AAL ini cukup menarik untuk dijadikan watchlist teman-teman di tengah kondisi indeks yang memang lagi sideways juga, transaksi juga cukup sepi, rata-rata 7 triliun per hari transaksi indeks. Nah, bagi teman-teman yang mungkin berminat untuk dijadikan watchlist AAL ini boleh sih bisa kita lihat bersama-sama ya, karena dilihat aja gitu ya. Karena sektor CPO sendiri juga masih belum cukup aktif ditradingkan lebih tepatnya. Sehingga meskipun ada inverted hammer secara teknikal, tapi potensi dia naik dalam waktu cepat itu kayaknya ya cukup sulit kalau memang transaksinya nggak terlalu aktif diperdagangkan. Itu teman-temannya. Jadi balik lagi intinya adalah resisten terdekat di 9850 mungkin bisa dijadikan level support di level 9250 tadi gitu. Nah, bagi teman-teman yang mungkin berminat untuk tanya-tanya silahkan nanti komen atau nanti bisa chat nomor HP yang nanti ada di deskripsi di bawah video ini. Oke, sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Terima kasih.